Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupdate syarat atau peraturan untuk naik pesawat terbang domestik. Ini saya ambil dari website garuda-indonesia.com. Informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Nah, ini terakhir diperbaharui tanggal 11 Agustus 2021 pukul 15.45 tadi sore. Ini saya tunggu memang di website Garuda ini. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan otoritas berwenang terkait. Jadi ini peraturan pemerintah Indonesia, bukan dari peraturan Garuda Indonesia. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga pemberitahuan selanjutnya. Nah, ini masih untuk yang pertama ini, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Nanti ada di sini daftarnya teman-teman. Nah, ini dia daftarnya, daftar laboratorium jejaring pemeriksa COVID-19 yang diinput ke dalam NAR selama 3 minggu terakhir. Oke. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC oleh Fasyankes terkait. Jadi sebelum kita melakukan tes swab PCR, kita tanyakan dulu apakah bisa kliniknya nanti hasilnya dikirimkan ke aplikasi EHC kita atau ke Peduli Lindungi. Oke, baik. Lanjut ke peraturannya. Yang kolom pertama ada rute penerbangan. Yang kedua ada kartu vaksin, minimal dosis pertama atau pernah 1 kali vaksin. Hasil negatif tes COVID-19-nya dihitung sejak pengambilan sampel. Untuk RT-PCR, rapid test antigen, dan kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Oke, untuk di PPKM level 4, ke atau dari Balikpapan, Banjarmasin, Jambi, Kupang, Lampung, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Antar kota di dalam Pulau Jawa. Saya ulangi, antar kota di dalam Pulau Jawa harus menggunakan surat vaksin dan swab PCR berlaku 2 kali 24 jam. Nah, ini jika teman-teman sudah 2 kali vaksin, maksudnya dosis pertama dan dosis kedua, itu boleh menggunakan rapid test antigen 1 kali 24 jam untuk di dalam kota Pulau Jawa. Tapi kalau hanya teman-teman memiliki 1 kali vaksin atau dosis pertama saja, wajib menggunakan swab RT-PCR. Oke, kita lanjut. Dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, itu menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke atau dari Pulau Bali, Denpasar, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ada peraturan tambahannya, penumpang berusia di bawah 5 tahun tidak diharuskan menunjukkan hasil tes RT-PCR dan sertifikat vaksinasi, namun harus didampingi orang tua yang memenuhi persyaratan dokumen. Penumpang berusia di bawah 12 tahun tidak diharuskan menunjukkan sertifikat vaksinasi, namun harus memiliki hasil negatif tes RT-PCR dan didampingi orang tua yang memenuhi persyaratan dokumen lengkap. Ke Manado
wajib menggunakan surat vaksin, dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Tarakan, wajib menggunakan surat vaksin, dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dari atau ke Palangkaraya, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Nah, ini dia peraturan tambahannya. Hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode atau QR Code yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal penumpang. Nanti selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Ke Jayapura, Merauke, dan Biak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Nah, ini untuk yang PPKM level 3. Ke atau dari Aceh, Ambon, Batam, Bengkulu, Berau, Gunung Sitoli, Kendari, Lampung, Lombok, Mamuju, Medan Kuala Namu, Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Tanjung Pandan Belitung, Tanjung Pinang Ternate Timika, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Keberangkatan ke Pangkal Pinang dari Tanjung Pandan, hasil tes COVID-19 bisa menggunakan hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Ke Nusa Tenggara Timur, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk tujuan Labuan Bajo, jika ingin berwisata, harus registrasi dulu. Ke Banjarmasin, wajib surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Pontianak, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Manokwari, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke Sorong, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Dari atau ke Nabire, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Untuk PPKM yang daerah level 1 atau level 2, boleh menggunakan swab RT-PCR atau rapid test antigen. Ini peraturan tambahannya lagi. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka mengikuti peraturan yang lebih ketat atau sesuai kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Ketiga, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang bisa diunduh di HP masing-masing. Dan semua penumpang wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi untuk Android ataupun iPhone. Penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dibatasi perjalanannya. Nah, ini untuk penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi jika teman-teman ada yang darah tinggi, hipertensi, atau ibu menyusui, sedang hamil, atau riwayat penyakit yang tidak boleh divaksin,
dapat meminta surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat atau petugas KKP setempat atau bandara setempat. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal terdepan terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Penumpang dengan penerbangan domestik transit, jadi misalnya teman-teman dari Makassar mau ke Medan transit di Pulau Jawa atau Bali, tapi tidak keluar bandara, tidak berganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Oke, lanjut ke bawah. Penumpang mohon untuk dapat menyiapkan printout dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Jadi semua berkasnya, surat vaksin, surat swab RT-PCR itu lebih baik di print warna untuk jaga-jaga. Oke, baik teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman ada yang ingin sharing, berbagi informasi yang sudah melakukan penerbangan, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Terima kasih.